kontainer aja sudah bisa nutupin yang 1 tahun kita kerja ini. Sering banget malah kalau dimaki-maki bayar. Sering ya? Hitung sering. Apa? Contohnya apa? Dimaki-maki yang seperti apa? Kayak Jadi mau lo bikin gabung- CV dulu? pinjem sebenarnya. Oh, tapi ngakunya DCP. sekarang udah bersama dua pria hebat, mantap. Perkenalan lagi dong, siapa namanya? Namamu siapa? Saya Reja dari Tanah Grogot. Mantap, Kalimantan Timur. Kampung banget. Kalau lu bro? Dari Riau, Indragiri Hilir, Namanya? Ausan Agris. Wish, mantap. Nih dua orang hebat. Perusahaan kalian apa sih namanya? Namanya CV Yudi Putra Mandiri. Namanya. Tapi kalau di branding itu Indo Universal Koko. Ya, Mantap nih Universal Koko dia. bawa hoki. Bawa hoki doi. Abis ini nanti banyak bro, Universal Koko 1, Universal Koko 2. Nanti susah nyarinya. Tapi awalnya memang lu udah berpikir kelapa atau gimana sih? Iya, memang langsung kelapa. Tapi tadi kan maksudnya sebelum kita bikin video ini kan tadi lu cerita, lu udah berapa? 5 orang partner? 6. 6 sama lu ya? Lu ke 6? 6-nya. Nah tapi sebelumnya kan lu belum masuk nih, berarti berlima dulu kan? Iya, benar. Nah lu nemuin 5 orang itu gimana? Satu kelas mau ekspor itu di Telegram. Jadi kan aku bilang kayak gini. Aku udah ada CP nih, ayo. Oh jadi lu bikin CV dulu? Pinjem sebenarnya. Oh tapi ngakunya DCP. Gimana caranya buat menarik teman-teman? Seperti itu aja sih. Tapi CV-nya CV teman? CP-nya saya pinjam masih. Punya orang? Punya orang mas. Temen? Apa keluarga atau? Temen. Oh temenmu. Dia pun bangga. CP-nya dipakai buat ekspor, seneng banget dia. Udah pakai aja dia bilang. Iya. Dia bilang, oh iya. Terus kamu bilang, nih gue punya CV nih, ada yang mau partneran nggak? Iya. Banyak yang mau. Ada banyak. Nah waktu mereka masuk, lu udah tentuin belum produknya kita main kelapa ya? Atau dari 5 ini kalian diskusi dulu? Belum Kira-kira apa ya? Setelah lu ngajak 5 orang itu apa? Yang lu lakukan dengan si 5 orang ini? Termasuk lu ya? Ya. Waktu lu belum masuk kan? Tapi saya masuknya itu kok Selisihnya sedikit aja kok. dikit banget. Oh. Ya. Oh yaudahlah berenam. Pas pertama kali berenam masuk, lu tuh ngapain dulu? Rembukan dulu Iya. kah? Kita Zoom meeting. Kita tentukan produk apa yang dimau untuk diekspor. Tapi benar kata Mas Reza, kami langsung bilang kelapa, pokoknya harus kelapa. Makanya itu Nggak ada diskusi dong kalau kayak gitu. Tapi semuanya kompak, cocok. Oh semuanya cocok. Berarti abis itu kalian langsung bikin kayak oke, kita bikin websitenya pertama kali. Iya. Indo Universal Koko. Iya. benar. Nah produk kelapa pertama apa yang kalian coba kulik? Gula kelapa. Gula kelapa. Kenapa gula? Karena dulu ada salah satu tim itu katanya di kampungnya dia banyak produksi di sana, sudah diekspor seperti itu. Oh, di kampung Kalimantan Timur? Di Jawa Tengah. Oh di Jawa Tengah. Ya. Oh jadi kalian dapat rekomendasi suppliernya dari salah satu orang tim kalian lah? Iya. Apa kalian berlima nyari? Kalau di tempatku sih nggak ada suka ya, kalau gula kelapa nggak ada. Jadi mesti di Jawa Tengah? Kami Ya. coba nyari sih kok, Coba, tapi zong semua. Harganya luar Harganya biasa. mahal. Nyari di Tokopedia, nyari di mana-mana pokoknya. Namanya masih baru ya, barbar Iya, banget iya, kan. iya. Harian lah nyari Tokopedia. Nyari Di kok di... mall kok, nyarinya di mall gitu. Oh ya, biar tahu harga market berapa. Tapi nggak mungkin beli dari sana kan. Iya. Tapi habis itu gula kelapa berjalan berapa lama sampai akhirnya kalian shifting kayaknya nggak gula kelapa deh. Berapa lama ya? Apa kalian langsung coba terabas dulu aja semua produk? Bener. Dulu kita masih labil. Oh ini lagi rame. Oh itu kita. Kayak gitu dulu kami. Sampai akhirnya pada saat 1 tahun lebih bener-bener enak udah sama produk lain. Udah kita main yang ini aja satu nih. Jadi aku sapu lidi dulu dari beberapa bulan yang lalu itu. Mungkin ada kurang lebih 10 bulanan yang lalu tuh untuk sapu lidi. Jadi sapu lidi aja. Jadi tiap hari itu setiap Sabtu dan Minggu kan libur kerja ya. Ke hutan, riset tentang lidi sawit tuh ngerawut di bawah pohon sawit tuh gimana kok. Gila ini orang-orang.
maksudnya aku yang gila menurut orang-orang. Ngapain ngerautin lidi sawit? Akhirnya maksudnya saat dari kamu berpikir kayak udahlah udah nggak jalan-jalan, mendingan fokus aja sama satu gitu ya? Sapu lidi sawit itu masih jalan karena memang edukasinya dulu ke masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi maksudnya dalam perjalanan waktu kalian kayak udah deh kita coba fokus aja, berarti artinya tim kalian juga udah mulai berkurang dong. Udah ada yang keluar, udahlah udah nggak bisa ngikut lagi, kayak jalan-jalan kayak gitu ya. Akhirnya tersisa berdua lah kalian nih. Iya benar. Jadi Ausan ini bilang udah mas kokopit aja, udah ada supply-nya nih. Oh jadi kamu juga nyari ya? Wah iya, karena itu sebenarnya jujur kok kan itu di kampung saya kan banyak kelapa dan yang waste-nya itu kokopit Iya gitu. di Nigari Hilir kan. Jadi udah bilang udahlah mas kita kokopit aja, lidi ini susah kayaknya nih mas. Berdua aja. Iya. Ya tapi akhirnya kamu bilang udah nggak apa-apa aku lidi, kamu kokopit, tapi dalam bisnisnya jalan sama-sama gitu. Betul. Tapi memang ya saya jadi mahir gitu cari buyer ya. Gara-gara saking seringnya searching, saking seringnya cari dimanapun pokoknya sumbernya. Jadi jago ya nyari bayar? Jadi jago. Sekarang nyari bayar gampang dong? Gampang. Gampang ya? Barangnya yang susah. Barangnya yang susah. Tapi kalau misalnya saat ini ya, tadi kan udah ngobrol juga, kalian akhirnya sudah berhasil ekspor juga ya? Betul. Ke Korea, di Gwangyang sama apa? Busan? Busan. Itu produknya kokopit yang lu bilang ya? Iya kokopit. Nah sekarang apakah si bayarnya melakukan repeat order? Iya, betul, repeat order. Cuman supply-nya ya, yang harus butuh lebih banyak lagi? Betul, supply-nya. Jadi sekarang ini kami keraguannya bukan dibayar dong, tapi di supply-nya keraguannya. Nanti mungkin ini kali, semoga aja ya, maksudnya biar teman-teman yang nonton kalau ternyata barangnya ada, bisa nawarin kalian ya. Tapi balik lagi, jangan jadi calo, kita nggak suka tangan keempat. Nah iya benar-benar. Yang paling bikin capek tuh ya dibilang, saya ada pabrik Mas Julio, saya ada, saya mau datang. Ya nggak bisa mas, saya minta kontraknya dulu bangke. Yang kayak gini-gini nih, gue udah paham nih nggak punya pabrik nih. Cuman ngomongnya punya pabrik. Karena kalau yang punya pabrik kayak yang kokopit yang kalian kirim ke Korea, mereka welcome aja kan? Oh, welcome. Iya kan? Welcome banget. Disuruh datang ke pabrik ya monggo kan? Iya. Nggak ada yang kayak mana surat kontraknya, nggak ada kan? Nggak ada. Sama bayar pun, aku ngaku trader. Dan dia untungnya dia nggak ada masalah sama itu. Dan emang harusnya tidak ada masalah sama sekali. Pokoknya intinya kejujuran kok. Betul. Dalam bisnis ekspor itu jujur. Ya Singapura aja sebenarnya kan mereka juga tahu, kayak orang-orang di luar negeri yang negara-negaraan beli ke Singapura juga kan orang tahu Singapura nggak punya apa-apa. Iya betul. Tetap aja transaksinya ke sana. Karena mungkin mereka rasa orang Singapura jujur, trustable, bisa dipercaya. Padahal mah mereka tahu nggak ada barang, jadi sebenarnya sih nggak ada masalah. Mau kita bilang kita yang nggak punya barang, kita bantu jual pun mereka nggak masalah kan. Iya. Makan mungkin kalian berpikir enakan jadi trader kan dibanding punya pabrik. Belum tahu sih. Tapi kalau aku pengalaman gue ya, stres lah punya pabrik. Asli stres. Cuman balik lagi, enakan pabriknya pabrik orang, terus kita create brand kita sendiri, terus kita jual. Itu yang paling enak. Long game bisnis lah, kecuali brandnya udah kita punya di luar negeri, kita udah kunci, terus kita udah tahu marketnya ada untuk brand kita, baru bikin pabrik. Karena kalau nggak bikin pabrik untuk saat ini jualnya cuma ke importir, nggak pernah bisa nyampe ke end user. Iya. Tapi kalau misalnya untuk yang saat ini gitu ya, kalian sekarang progresnya atau planning kalian tuh ngapain sih untuk ya 1 tahun 2 tahun ke depan? Mungkin masih berkutat sama di supply mungkin ya. Kami akan lebih fokus lagi. Nyari supply paling banyak, lebih banyak. Betul. Itu yang paling kami fokus. Ini sih kokopit dan kokofiber. Betul. Itu. Kalian apakah ada bilangnya apa ya, pemikiran gue nyari di Jawa aja deh, gue nggak mau di luar Jawa, atau di luar Jawa juga boleh-boleh aja untuk saat ini? Kita nggak ada masalah sih mas sebenarnya. Harganya masuk ya? Harganya masuk. Tapi untuk datang untuk bikin bisnis itu di luar Pulau Jawa, kalau untuk produk kokopit sama fiber ini, aku rasa juga dari awal nggak masuk deh kayaknya. Logistiknya ya? Logistik nggak masuk, karena restaffing lagi kan. Iya. Dari kontainer domestik ke ekspor. Kecuali mungkin dari Sulawesi yang dimana Makassar, Manado udah bisa langsung kirim. Soalnya Manado udah bisa langsung kirim. Oh bisa? Bisa. Manado, Makassar bisa langsung direct ekspor ke Cina, tapi Cina doang. Oh Cina doang. Iya, kalau market kalian ada di Cina, sebenarnya sih untuk dapat barang-barang coconut fiber dan kokopit dari Manado, Makassar sih oke. Cuman ya balik lagi, mesti ada bilangnya apa ya? Adaptasi kali ya ketika kalian kesana kan ngobrol sama orang di setiap daerah kan juga beda-beda kan. Betul.
Tapi waktu pertama kali nih kalian closing kontainer gitu ya, apa rasanya? Waduh, bahagia banget. Bener-bener karena saking seringnya gagal kok, sering kali gagal. Jadi saya pikir segini doang nih, berhasil nih. Oh gini doang. Biasanya gagal kayak gitu kan. Saya nggak percaya. Tapi pokoknya lucu lah pokoknya bisnis ekspor ini. Tapi luar biasa, bahagia banget rasanya. Terus saya kamu bilang apa? Sudah mulai dipandang ya di kampung ya? Bener. Sudah mulai lah. Jadi boleh diceritain dong, kerjamu apa sih? Driver saya. Driver Perusahaan outsourcing oke. di Bank BUMN. Bank BUMN. Terus sekarang kalau misalnya mereka tahu, kan kamu ngomong nggak apa mereka tahu sendiri pas kamu ekspor? Si bank ya? Update status kan. Karena teman-teman ngelihat. Terus diomongin. Iya diomongin. Tapi aku mikirnya masih jangan terlalu jauh dulu deh. Karena aku sendiri harus fokus sama supply. Makanya masih sibuk turun ke lapangan terus. Tapi udah mulai dipandang lah ya, lebih diapresiasi. Bener. Ternyata gila nih ada anak muda daerah. Karena gini kok, kan ada hubungannya dengan melibatkan banyak orang nih. Industri padat karya untuk sapu lidi. Betul. Jadi dari sisi perbankan itu masuk. Iya. Jadi masyarakat tuh nggak bank lidi. Konsepnya ada bank lidi. Mereka tuh setor lidi jadi duit. Mereka nabung. Dalam sebulan mereka dapat, berapa nih dia sudah dapat nih dalam 1 bulan. Dari sisi perbankan juga terbantu kan untuk itu. Tapi yang membuat alur manajemen bisnisnya siapa? Aku sendiri. Kuliah nggak? Dulu kuliah sempat. Dulu bahasa Inggris cuma 2 tahun tapi nggak selesai. Tapi ujung-ujungnya ya yang bikin akhirnya kalian berdua paham tentang kayak gila bisnis harusnya berjalan tuh seperti ini ya pas kalian gagal. Betul. Ditolak supplier, dimaki-maki buyer. Iya. Gitu ya. Sering banget malah kalau dimaki-maki buyer. Sering ya? Sering. Apa? Contohnya apa? Dimaki-maki yang seperti apa? Kayak perkenalan, terus itu memang sih kurang sopan ya mungkin aku. Ngegas ya? Terlalu ini kan, antusias? Antusias, langsung kirim-kirim foto, barang, langsung maki, langsung diblok. Keren banget sih. Iya dong, kayak lu lagi masa PDKT sama cewek tiba-tiba lihat nih foto-foto gue, terus lu langsung kasih foto-foto selfie. Kata cewek, kok gue ilfil ya? Tapi akhirnya dari situ kan revisi, nggak boleh mesti pelan-pelan. Tapi kalau misalnya lo sendiri kerjanya apa? Full time di sini kok. Full time di sini. Tapi sebelumnya di ini ya, apa? Di kabel. Perusahaan kabel. Tapi akhirnya kalau gue mau nanya ke lo, kenapa lo memutuskan kayak udah deh gue full time aja di dunia ekspor? Iya, kalau boleh jujur ya kok ya, kayak berpikir juga kan kayak yang ya tadi sedikit lah ada pikiran yang kayak bener di awal tuh mikir kalau misalnya kerja kita kan kerja 1 tahun gaji UMR Jakarta gitu kan, daripada kerja 1 tahun UMR Jakarta kalau misalnya kita bisa kontrak sama buyer terus per tahun kita sudah ada dapat penghasilan pasti, 1 kontainer aja sudah bisa nutupin yang 1 tahun kita kerja ini. Iya sih, bener. Itu kayak mind blowing banget itu loh. Jadi betul-betul susah ngungkapinnya, tapi dulu mikirnya begitu. Iya. Akhirnya kayak layak untuk dicoba gitu ya. Iya. Apalagi mungkin akhirnya kamu memberanikan diri ya, kalian berdua memberanikan diri kayak ya udah nyemplung aja, basah aja ya. Ntar juga jago berenang dibanding cuma celup kaki. Betul. Tapi kalau misalnya kalian berpikir untuk saat ini ya, dari pandangan kalian sendiri kayak seberapa maksudnya kalian ngeliat nggak sih ekspor yang kalian lakukan nih, Kokopit, coconut fiber, lidi, apalagi tadi kamu bilang lidimu mau kamu bikin brand terus kamu jual ke Timur Tengah. Ini kamu bisa ada ngelihat batasan nggak sih? Karena beberapa dari temanku yang mereka jualan online gitu ya di Tokopedia atau di Shopee ya, bukan karena marketplace yang mereka tuh kadang-kadang bisa ngelihat ya gue sih paling mentok-mentok segini. Kalian di bisnis kalian ada ngelihat mentoknya nggak sih? Nggak ada. Makanya aku pilih itu kok. Produk-produk yang sedang aku fokuskan ini karena marketnya tidak terbatas. Marketnya tidak terbatas. Jadi kalian tuh di bisnis ini kalian nggak ngeliat mentoknya di mana ya? Nggak ada ngeliat. Ya iyalah ya, 1 buyer kemarin kalian dapat permintaan berapa dari Taiwan ya? Taiwan, 40 kontainer tuh untuk ke Kokopit. Ngeri. 40 kontainer. 1 buyer.
Jadi kalau tak terbatas ya udahlah, Cina kan masih ada berapa miliar orang ya. Ya. Masih ada lagi tuh bayar yang lain. Iya, 10 bayar kalau semuanya minta 40 pun 400. Iya. Cari dah tuh 400. Di mana 400? Ya sebenarnya banyak tahu di Indonesia Timur, cuman kan PR-nya. Iya. Betul. Iya, ya akhirnya aku salut sih dengan kalian berdua, di mana kalian berpikir udah deh realistis dulu ya, yang penting kayak yang paling gampang dikerjain di Jawa, sapu lidi juga karena kamu di daerahmu di Kalimantan juga rata-rata lidi, di tempatmu ini Gari Hilir Kelapa, jadi kayak ya udah itu dulu aja ya. Betul. Tapi setelah nanti saat ini kan kalian udah dapat kontrak, kalian udah dapat bayar, kalian lagi mau kunci-kunciin supply dong? Iya dong. Harus ya? Harus. Atau kalian membangkitkan pabrik-pabrik yang sudah mati? Inginnya begitu. Maunya seperti itu. Iya, jadi kalau ada pabrik-pabrik yang sudah mati bisa hubungin kami. Di Uber pasti. Kalian ngomong ini di video kali ini pasti kalian di Uber. Tapi bener, jangan bilang saya punya bahan bakunya. Kita nggak butuh bahan bakunya. Benar. Kita butuh yang pernah melakukan, yang pernah kerja, terus nggak jalan. Itu yang kita butuh ya. Betul. Awas aja, saya punya bahan baku tapi saya nggak tahu diapain. Kalian aja nggak tahu mau ngapain. Masa nanya ke kami? Iya, PR lah. Kita kan maksudnya saat ini udah nggak mungkin bisa ngerjain semua. Betul. Dari barang yang sudah ada, pabrik yang sudah pernah jalan, kita aktifkan, kita jual gitu ya. Betul. Udah nggak mau ngurusin dari yang perintilan. Betul. Maksudnya akan, tapi untuk saat ini belum. Iya. Tapi kalau yang kamu sapu lidi sendiri, apa rencanamu ke depannya? Udah nggak mau main ini ya? Udah nggak mau main apa bahan baku, nggak mau ya? Bahan baku mungkin tetap bahan baku karena kan permintaannya kan juga banyak kan. Jadi buang aja lah, kirim-kirim aja. Iya, masyarakat kan yang kerja juga banyak. Ditambah lagi untuk sapu lidi yang hilirisasi produk akhirnya kan. Untuk yang sapu lidi sudah jadi itu yang diekspor ke Timur Tengah. Bayangin ada berapa miliar penduduk di dunia ini Betul. yang butuh sapu. Mereka juga lebih suka yang bahan dari alam. Iya, apalagi Timur Tengah ya. Timur Mungkin Tengah. kalau Amerika nggak pernah dia ngebut kasur pakai sapu lidi ya. Tapi Iya. kalau Timur Tengah mungkin Tengah pakai. masih sama kayak kita kali. Betul. Kayak kotor nih pakai sapu lidi. Kalau US mah mungkin pakai teknologi kali. Iya. Tapi dari situ kamu ngeliat kayak pengen main di sana, pengen bantuin masyarakat lokal kali ya. Betul. Di sana rata-rata itu emangnya apa komoditi yang mereka mainkan apa lidi ya? Cuma ini apa namanya buah sawit. Oh, buah Itu sawit. aja komoditinya. Karet juga udah mati, udah nggak Iya ada. iya. Buah sawit itu mereka maksudnya ngapain? Mereka panen, mereka jual ke pabrik. Oh, Untuk bikin CPU. mereka yang ngangkat-ngangkat ke truk Iya, gitu ya? Bener. Sian ya? Itu kasihan. Itu kerja berat banget sih. Iya. Belum lagi yang berondolan itu kalau mungkin teman-teman di daerah tahu ya yang banyak kebun sawit. Habis panen tuh ada lepas sebutir dua butir. Itu ada orangnya khusus ngumpulin itu. Dua biji dikumpulin sampai akhirnya jadi sekarung. Mereka jual lagi ke pengepul. Sian ya? Iya. Gila nyariin gitu ya satu, padahal buah sawit kan juga kecil-kecil ya. Benar. Makanya kalian berpikir kayak udah deh pengen bisa ekspor kuantiti besar supaya pekerjaan mereka ada gitu tetap gitu ya. Benar. Wah, harusnya sih dengan niat baik pasti ada jalan sih. Apa-apalah kita support. Nanti yang kalau misalnya pabrik, tadi aku juga ada rekomendasi kan. Kalian bisa langsung datang aja ke lokasi. Kan kamu di Jakarta seminggu ya? Iya, seminggu. Boleh, siap. Ntar kabarin aja kapan baliknya biar nanti kita siapin semuanya. Tapi untuk kamu keliling juga nanti kabarin aja. Siapa tahu ada beberapa hal yang bisa gue bantu. Oke. Tapi untuk statement dari kalian berdua sebelum kita tutup video ini, karena teman-teman saat ini juga banyak yang masih kayak bener nggak sih gitu loh. Terus ya nggak apapun lah ya, nggak cuma ekspor doang, tapi kayak untuk ya namanya umur 20-an kan mereka masih galau. Bener. Passion gue di mana sih? Nah, ada nggak sih saran yang kalian bisa kasih buat teman-teman yang lagi di posisi itu? Kalau dari kamu apa? Kalau aku sih jangan banyak bertanya. Itu aja. Cari tahu sendiri. Dari mana sumbernya, usahain sendiri. Kalau terlalu banyak tanya nanti timbul lagi pertanyaan yang lain. Itu aja bener. kalau dari aku. Bener. Eksekusi sendiri itu kuncinya. Kalau nanya nanti pertanyaannya berkembang ya? Berkembang. Terus jadi bingung ya? Betul. Pernah di situ ya? Sekarang seperti itu sekarang ini sama teman-teman yang lain.
Aku bagaimana mau jelasinnya, sedangkan ini aja belum selesai aku. Enggak, itu kan bisnis mereka yang tahu dari awal. Iya. Menghandle buyer seperti apa. Kita kan hanya memberikan arahan. Tapi kalau ditanya terus nanti nggak jalan-jalan, bercabang tapi nggak action gitu ya. Benar. Tapi kalau dari kamu sendiri ada nggak? Kan kamu udah memutuskan untuk full time nih. Benar kok. Nah, itu kan pasti Wah, itu dilema lah ya. Ukuran berapa lama kan oleh orang kan, karena Nganggur ya. Ketika kita bilang ini diketawain orang kok, asli kok. Tapi ya kalau boleh saran saya bilang sih fokus sih. Fokus satu aja. Bener, tajem ya. Tajem. Kalau misalnya kalian pernah diketawain orang, ya kalau kata orang-orang sih artinya kalian di jalan yang benar. Karena orang nggak percaya kan. Bener. Gitu. Tapi kalau misalnya aku ngelihat kalian udah sampai ke titik ini sih, ya kalian udah jalan 2 kontainer, udah gitu ada PO lagi 40 kontainer. Kalian cuma bisa bilang kan kayak ekspor, oh gini doang. Bener banget. Oh ternyata gini doang ekspor. Oh ekspor tuh gini doang. Ternyata Nggak sesusah yang dipikirin kan. Oh, dagang doang. Tapi ya terima kasih ya, maksudnya kamu juga udah datang jauh-jauh main ke sini. Aku bangga banget ketemu sama Ko Julio hari ini. Enggak lah, aku yang terima kasih kalian udah datang. Terus nanti kita bakalan kecap dan banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama. Siap. Apalagi tadi ya yang kita bicarakan sebelum kita bikin video ini pas lagi makan. Ya, kita akan eksekusi segera. Yang penting beberapa PR-nya juga memang harus diselesaikan. Kurang lebih seperti itu. And see you on the next video. Bye-bye.